Iya, betul. Oke, Saudara Matius, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Saudara, berbicara banyak hal. Ya. Kasih daun Joma, kasih tahu pada Belanda ada baku dapat dan Matius baku. Oh, siap. Baik. Bela saya baku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry teman-teman yang di YouTube, saya kurang monitor tadi, ternyata terputus katanya. Iya, dari tadi katanya terputus. Sorry. Insya Allah kita nyambung lagi ya. Nyambung lagi aja. Ini udah nyambung kok, udah nyambung. Teman-teman di YouTube, sorry ya, saya tidak monitor. Inilah kalau serius. Kita naikkan lagi yang oten. Kita diskusi pelan-pelan. Emang ini hotel ini, Lord. Lord, selamat malam, Lord. Bang, Lord. Halo. Lord. Lord. Mau ngapain naik, Bang? Siapa yang gebuknya anak orang? Iya loh. Iya. Mau diskusi, Bang? Boleh. Ya, silakan, Bang. Itu topinya ada tuh di stiker tuh. Maksudnya apa itu salib berkat orang kutuk? Maksudnya kayak mana nih? Iya, apakah salib itu berkat atau kutuk? Berkat. Dalilnya? Banyak dalilnya itu. Silakan satu aja, Bang. Mungkin kamu aja nggak sekali. Mungkin kalian di mana? Dalilnya Anda katakan banyak, satu aja. Di mana itu dalil? Nah, capek ngomong sama kamu, banyak pun udah kamu dengarin itu, kamu nggak mengerti. Kan naik ke sini untuk berdiskusi, abangku. Abang tinggal tanya. Juma. Iya. Dengar ya Juma. Iya. Omonganmu itu sangat membahayakan dirimu loh Juma. Gak apa-apa, mati pun saya rela, Bang, demi keselamatan saudara-saudara Kristen. Saya nggak takut ancaman, enggak. Indonesia ini merdeka karena keberanian umat Islam. Kalau umat Islam itu pengecut kayak kalian, negara ini nggak akan merdeka dari penjajah. Ancamannya bukan datang dari sama manusia, tapi yang dari atas cuma. Oh, nggak mungkin. Iblis maksudnya. Iblis, nggak mungkin. Iblis itu takut sama orang-orang yang kemudian mempatuangkan dirinya. Saya udah sering perhatikan kalau Juma itu pas live sering akunya terpental. Kamu sadar lah Juma, kenapa sih akunya terpental? Karena ditombak sama orang-orang Kristen pemakan babi di bawah. Karena pengaruh alkoholnya itu naik ke kepala. Yang tadinya di lambung naik di kepala, stres dengarkan Bang Suma mengajarkan kebenaran, akhirnya emosi, dilaporlah akun saya. Seperti kebohongan Anda tadi barusan mengatakan tapi kalau menurut saya, kebohongan Anda barusan itu bukan karena ada gimana? Itu karena perkataanmu itu tidak cocok didengar sama manusia, makanya akunmu terlempar sering. Enggak cocok didengarkan oleh pasukan-pasukan sibilisisis yang suka berbohong. Kayak Anda mengatakan di Bible itu banyak data yang tertulis bahwa salib itu adalah berkat. Saya minta satu dalil aja langsung emosi karena memang nggak ada. Jadi gini aja cuma itu kan ayat yang kau copot itu kan. Yang kau copot-copot itu. Jadi kalau ayatnya yang bagus omongannya kayak mana itu? Ada pertanggungjawaban ke sana? Ada. Yesus adalah utusan. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Saya aminkan itu. Tapi giliran Anda mengatakan Yesus itu dikutuk, Anda lawan saya. Karena Yesus itu orang suci, Yesus itu orang benar, Yesus itu jalan menuju Tuhan. Kok dikutuk? Jadi yang dikutuk itu bukan Yesus. Kamu mengakuinya kayak gitu, tapi kalau seringkali kau hina Tuhan Yesus itu. Di mana saya menghina Tuhanmu? Apa hinaan saya? Karena saya mengatakan dia netek. Itu ada dalilnya. Seorang nabi netek ke ibunya wajar. Yang salah itu kalau dia Tuhan netek, itu yang salah.
Coba gini aja, kita nggak usah ribut seperti itu. Tolong tunjukkan datanya di dalam Bible, satu data saja, di mana dikatakan bahwa salib itu adalah berkat. Tunjukkan. Cuma kalau masalah itu mungkin udah 1, 2, 3 orang pendeta yang menerangkan itu sama. Tidak ada, lebih pintar jemaat daripada pendeta. Tadi ada buktinya. Pendeta cuma naik ke sini joget. Cuman jogetnya kelebihannya pendeta itu. Tapi gini loh Juma, kalau kami umat Kristen yang mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah Maha Kuasa, Allah pencipta segalanya. Tapi dibunuh manusia. Kuasa tapi dibunuh, gimana ini? Kami sudah merasakan sering mujizat-mujizatnya. Iya, betul. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24 bahwa Yesus palsu itu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau kalian banyak bermujizat harus, karena Yesus akan mengusir orang Kristen yang banyak bermujizat. Matius 7 nomor 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang Kristen yang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah juga aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kalian harus bermujizat, harus menggenapi itu, harus. Sesuai omonganmu yang tadi, dia bermujizat sesuai namanya. Tapi yang dikatakannya benar loh. Kau sembuhkan saya dalam nama Yesus. Iya, tapi kan diusir ujungnya. Kalian diusir. Percuma. Yesus itu ada dua, Yesus asli, Yesus asli dan Yesus sibilisisis. Ada dua Yesus itu. Kebetulan yang kamu ikuti Yesus sibilisisis, bukan Yesus anak Maria yang kamu ikuti. Kalau memang setiap omongan yang memakai nama Tuhan Yesus itu salah, kenapa setiap pada saat ngomong sama seseorang melalui penyakit dia dapat sembuh? Karena bermujizat dibantu oleh setan. Baca Matius 7, baca Matius 7, baca Matius 7. Emang setan bisa menyembuhkan? Buktinya orang yang menyembuhkan pakai nama Yesus itu diusir Yesus. Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Itu dalil kawan. Jangan egois. Sayangi dirimu. Jangan kamu iman buta. Sayangi akhiratmu. Kalau kau mati dalam keadaan Kristen, kata Yesus, enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Itu dalil di Biblemu, jelas itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Itu di kitabku. Tapi kan kau enggak beriman di kitabku, maka saya kasih kitabmu. Di kitabmu mengatakan orang yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus kelak akan diusir oleh Yesus ke neraka. Tertulis di mana? Matius 7 nomor berapa? 22 sampai 23. Kamu enggak takut itu diusir Yesus? Enggak. Ya kalau dia pas saat memakai nama Yesus, kalau dengan tidak sesuai dengan perintahnya, ya itu betul yang kau bilang. Ini dia tidak bisa. Yesus. Tidak ada dalilnya seperti itu. Kok jadi Juma pula yang tahu? Itu dalil. Saya berdasarkan dalil. Di mana dalilnya? Kau yang tahu iman kepercayaan orang. Iya, di mana dalilnya itu? Saya tahu karena saya baca Bible. Saya paham Bible. Kamu hanya ikuti pendeta dan pastor. Habis itu kamu dompetmu digrogotin 10% tiap bulan. Tapi kamu nggak diajari Bible. Diajarin joget, iya kayak tadi. Cobalah kawan, jangan gengsi. Yang salah-salah, yang benar-benar. Kamu jangan gengsi mengakui bahwa kamu itu pengikut keyakinan yang. Iya gini loh Bang Juma. Apa saudara? Tapi kalau saya pribadi Bang, saya sudah banyak menerima mujizat dari Tuhan. Itulah tanda. Roh Kudus. Itulah tanda daripada pengikut Yesus palsu. Cuma berpikir yang logik gini. Apa itu? Pernah dulu saya mengalami sakit yang diponis dokter harus operasi, harus sekian. Tapi saya berdoa sungguh masuk kamar di dalam nama Bapa Allah, Putra dan Roh Kudus.
Saya dengan menetes ke dalam mata, sakit saya kok bisa hilang, kok bisa sembuh, dan dinyatakan oleh dokter tidak usah lagi operasi. Penyakit kamu sudah nggak ada lagi. Itu saya berpikir, oh ini berkat buat saya. Kalau gitu hapus saja rumah sakit. Itu berkat dari Saya Tuhan. dulu Itu berkat dari waktu dari SMA. Tuhan yang saya Dulu waktu saya SMA di sebuah desa namanya Desa Poreang, Dusun Kuluri ya, di Hombes. Di situ perkampungan orang Toraja yang pensiun TNI. Di situ banyak sekali anjing. Nah, namanya Toraja, orang Toraja saudara-saudara kita itu kan pelihara anjing banyak, minimal 3 ekor satu rumah. Musim itu adalah musim anjing gila. Jadi tetangga saya itu namanya kalau nggak salah Mama Ale, tetanggaan dengan Mama Roge. Waktu itu dia tukang beli coklat. Tiba-tiba suaminya digigit anjing gila, rabies. Sudah 3 hari tidak dibawa ke rumah sakit. Nah, nenek saya minta tolong. Nak, ya kenapa nek? Itu Mama Roge suaminya digigit sama anjing. Lalu kamu tolong pergi lihat di rumahnya. Untuk apa? Lihat aja dulu. Begitu saya ke rumahnya, saya sangat kasihan melihat itu bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dikasih air minum, dia takut dengan air. Sementara dia tidak minum sudah 3 hari. Jadi kubuka mulutnya, habis itu kuludahin masuk. Tutup, dan sampai 5 menit dia siuman. Sejak itu saya dikenal spesial penyakit rabies. Sampai hari ini. Tadi pendeta ada yang rabies, alhamdulillah sembuh dia. Caranya saya sembuhkan adalah baterainya kubuat suap. Akhirnya dia sembuh, turun, kegilaannya berhenti seketika. Gitu. Kamu terlalu mengagungkan dirimu sendiri, itu namanya cuma. Itu fakta, itu real, orang semua jadi saksi tadi, ribuan orang jadi saksi di sini. Ribuan tadi orang jadi saksi di sini. Ya. Kalau ada orang dipatok ular kobra, cari Bang Suma. Cuman liurnya doang. Kalau nggak percaya, besok kamu ke sini, kita ke taman perkebunan hewan. Di situ ada kobra berbisa. Kamu tusukkan pantatmu dengan kobra itu, saya akan kasih kamu air liur saya. Insya Allah 1 kali 2 meter pasti sembuh kamu itu. Udah melampaui batas, udah melampaui batas kemampuan manusia itu. Sembuh, kamu nggak akan sakit lagi. Percaya sama saya. Nggak akan pernah. Akan percaya sama kamu. Tidak sakit lagi, gimana mau sakit, langsung mati kok. Dari cara kamu bicara, ya orang mau percaya sama kamu Juma. Lah, kalau itu fakta, kawan. Kalau namanya yang itu mengajarkan, fakta, itu real. Kalau kamu nggak percaya, silakan ke Makassar, cari ular kobra yang paling berbisa. Saya cuman butuh waktu paling lama 10 menit, Anda sembuh. Percaya sama saya. Nggak lagi Anda teriak, nggak lagi Anda merasa kesakitan, nggak lagi kejang-kejang. Hanya ludah saya sedikit saja, srek, langsung dibungkus, sembuh. Iya. Nah, gitu dong. Dikubur. Orang-orang di sini bisa menilai itu. Omonganmu itu nggak ada yang logika Juma. Lah, nggak logika katanya. Alamak, nggak logika. Kembali ke tema kita. Kembali ke tema. Boleh? Nggak sanggup? Karena ternyata salib itu adalah kutuk. Itu kan bagimu. Saya membahas dalil Bible. Iya, Bang Juma. Iya, Bang Juma. Itu kan Abang Juma yang nuliskan, kamu yang nuliskan. Ini tema ini. Apakah salib itu berkat atau kutuk? Siapa dulu yang nulis ini? Nah, apapun tulisannya di sini, saudara tinggal jawab. Ya, seperti ini siapa yang Anda, salib itu adalah berkat. Saya minta dalil. Sekarang saya tanya, ini yang mengetik siapa? Mana dalilnya, saudara? Kalau salib itu berkat, mana dalilnya? Sini sekarang kita uji. Tanya dulu, yang menulis ini siapa? Coba, yang menulis judulnya siapa? Abangmu, Bang Suma. Nah, itu berarti itu kan menurutmu. Ini pertanyaan, saudara. Salib itu berkat atau kutuk? Ya, saya udah bilang itu berkat bagi saya. Dalilnya mana? Dalil kau bilang udah banyak dalil itu. Mana? Satu aja.
Enggak. Satu aja. Kurasa enggak satu dua orang tiga lagi yang ceritakan yang ngomong itu sama kamu. Mana dalilnya? Satu aja satu. Ada nggak dalilnya? Banyak. Ya satu aja coba kasih saya. Kalau ada dalilnya, besok saya nikah lagi. Ya, kalau salib itu kutub, kalau salib itu kutub memang ada dalilnya Bang Juma? Ada. Ya coba. Ulangan 21, 22, 23. Oh ada dalilnya ya kalau salib itu kutub ya. Ada Galatia 3 nomor 13 ada. Nah sekarang dalilnya salib itu berkat di mana? Ya, sekarang, jadi orang yang menjadikan salib itu sebagai lambang, terus sampai pede pakai kalung ada lambang salib. Itu kalung lambang kutuk. Salib itu lambang kutuk. Iya sekarang Juma kutuknya kutuk apa dulu Juma? Memang kutuk. Ya kutuk. Begitu kalau kamu ya, jadi bukan berkat. Kalau udah namanya kutuk, kalau udah namanya dikutuk, diakui dia. Diakui gitu dong. Jadi salib itu kutuk ya teman-teman Kristen. Salib itu bukan menebus dosa, tapi salib itu adalah kutuk dari Tuhan. Iya, kutuk gara-gara apa dulu? Kutuk enggak ada kutuk gara-gara apa? Kutuk gara-gara melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Gitu kawan. Salib itu kutuk itu gara-gara dosa manusia itu cuma. Iya, makanya dikutuk karena dosa. Kan dikutuk karena dosa. Dia terkutuk untuk apa dulu sekarang? Untuk menebus dosa manusia. Itu menurut Kristen, itu penambahan demi untuk melegalkan penyembahan terhadap sivilisasi. Tapi faktanya tidak ada Tuhan membunuh kemudian orang untuk menebus dosa orang lain, gak ada. Bahkan orang Yahudi kalau mengorbankan hewan, dia cari hewan yang suci, bukan korbannya itu hewan yang terkutuk. Gitu loh kawan. Gini loh Juma, sebetulnya Bang Juma tahu sendiri apa maksud dan tujuan datang ke bumi ini. Apa tujuannya? Datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Bukan. Gini, waktu di zaman Nabi Nuh, tahu ceritanya zaman Nabi Nuh Juma? Kenapa Nabi Nuh? Di zaman Nabi Nuh, waktu bumi dilalu lantakkan dengan banjir, kenapa itu terjadi? Karena 3 orang pun disuruh Tuhan nyari orang yang percaya sama dia. Nuh tidak boleh mendapatkan, tidak boleh, cuman hanya dia sendiri yang percaya sama Tuhan itu. Gara-gara itu kenapa dia menghapus apa sih bro, kangen nyambung bro. Ya. Maksud saya Bang, kenapa Yesus datang supaya manusia tidak mati seperti di zaman Nabi Nuh. Lah, buktinya Kristen bermatian. Bermatian ya bermatian ya mati satu-satu lah. Itu bukan untuk khusus untuk Kristen itu Bang Juma. Itu untuk semua manusia. Ya, terus Yesus datang itu menebus apa? Yang dikutuk manusia dari kutuk dosa. Enggak pernah manusia dikutuk oleh Elohim. Tidak ada dalilnya. Manusia dikutuk oleh Elohim itu enggak ada dalilnya. Yang ada Kejadian 5 nomor 2, manusia itu diberkati oleh Elohim. Tapi itulah yang dikutuk itu adalah iblis. Maka kalau salib itu menebus kutuk, maka salib menebus iblis. Bang Juma nggak pernah menerima kenyataan. Itu makanya Abang Juma membantah terus. Nggak pernah menerima sama kenyataan. Saya ikuti dalil dong. Saya ikuti dalil. Dalilnya terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus. Berarti yang dikutuk itu adalah Yesus. Ya gini loh Juma. Waktu Yesus disalibkan dan waktu Yesus disalibkan mati dan bangkit pada hari ketiga. Kalau memang itu adalah Yudas seperti yang kalian bilang, mayatnya kok bisa nggak ada? Ya karena iblis sudah ada di dalamnya. Ya ampun, itulah karang-karangan itu Juma. Kok karang-karangan? Kok karang-karangan pula? Itu nggak percaya sama kok karang-karangan pula? Yesus.
Yang berkuasa atas alam maut siapa? Aduh. Buktinya dia pada hari ketiga bangkit. Maria Magdalena pergi ke kuburan. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Kenapa tidak ada? Itu Yesus sudah menubuatkannya. Kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 30, Yesus sudah menubuatkan bahwa iblis itu akan dilemparkan keluar. Itu kata Yesus sendiri, bukan kata saya. Di dalam kitab saudara dikatakan oleh Yesus seperti itu, bukan kata saya. Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Itu Yesusnya yang mengatakan itu, bukan Bang Suma yang mengatakan. Iblis akan dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu adalah Sibilisis. Begitu saudaraku Lor. Jangan gengsi dong Bang. Usianya abang ini berapa tahun? 70? 72? Masih muda. Kirain sudah 27. Maksudnya Bang Juma Enggak nyambung juga sama Bang Juma. Oke Bang ya. Oke saudara. Itu narasimu aja yang kau buat Bang Juma. Enggak pernah kau... Saya berdasarkan dalil kawan. Yohanes 12 nomor 30 dengan 31 32. Coba Iblis bilang apa dibilang begitu. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sekarang juga iblis ini akan dilemparkan keluar. Bukan dari surga, tapi dari kubur. Ya gini Bang Juma, itu kuburnya kubur siapa dulu Bang Juma? Kuburnya Yusuf Arimatea. Jadi gimana tanggapan Bang Juma tentang yang waktu Yesus disalibkan ada orang di sebelah kiri dan sebelah kanannya, yang di sebelah kanan mengakui kesalahan dan Yesus menyatakan engkau akan bersamaku bersama Bapa di surga di taman Firdaus. Itu bohong. Itu bohong. Ya itulah yang membuat kami itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang kamu anggap semua omongan Tuhan Yesus itu benar bohong. Tidak orang itu hari itu juga ke Firdaus. Betul tidak? Betul tidak? Itu dia. Betul tidak? Betul tidak? Itu orang itu ke Firdaus. Oke lah Bang Juma ya. Betul tidak orang yang digantung di sampingnya itu ke Firdaus hari itu juga? Betul tidak? Kalau betul, berarti bukan cuma Yesus yang terangkat ke surga. Penjahat itu juga yang naik ke surga. Hah? Penjahat kalau mana naik ke surga? Berarti ke Firdaus itu kemana? Yang sebelah kanannya, yang ke sebelah kirinya itu tidak naik. Yang sebelah kanannya naik ke Firdaus hari itu juga. Yesus semuanya yang naik bersama Yesus Bapa ke surga. Mana dalilnya dia terangkat? dalilnya itulah omongannya dalilnya ada. Iya ada ngomong kayak hari ini juga engkau akan bersama ke Firdaus. Faktanya enggak. Saat dia mengakui kalau Yesus itu Tuhan, saat dia itu dia diampuni. Saat dia itu juga dia diampuni. Terangkat enggak dia ke surga? Saat itu juga dia diampuni dari dosa-dosa. Terangkat enggak dia ke surga? Terangkan enggak dia ke surga? Terangkat enggak dia ke Firdaus? Terangkat enggak? Enggak. Berarti jangan di-mute. Berarti Yesus bohong. Udahlah enggak kok di-mute, enggak seru ngobrol sama kamu cuma. Pertanyaannya terangkat enggak ke Firdaus orang itu juga hari itu juga? Kau mute saya enggak enak, keluar aja saya. Terangkat enggak? Dia. Terangkat enggak? Itu pertanyaan saya. Terangkat enggak? Terangkat enggak? Dia ke surga, hilang dia. Ini orang ini juru bicaranya orang yang disalib dia, juru bicara orang yang disalib. Enggak terangkat ke surga. Jangan ngarang cerita lah. Terangkat ke surga, enggak ada itu terangkat ke surga. Jadi mana yang betul ini? Kalau dia terangkat ke surga beneran orang yang di samping kanan Yesus itu, berarti bukan cuma Yesus yang terangkat ke surga. Penjahat juga yang di sebelah kanannya juga kan. Nubuatan di tengah-tengah orang jahat katanya kan. Kemudian kalau ternyata dia tidak ke surga hari itu juga ke Firdaus, berarti pembohong gitu.
Stephen, itu ada judul tuh di atas. Salib itu berkat atau kutuk? Itu topiknya, silakan. Salib itu kutuk. Nah, gitu. Berarti penyaliban itu mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan penebusan dosa. Betul? Iya, yang mati di atas kayu salib itu menjadi terkutuk oleh karena dosa manusia. Oh, berarti yang masuk ke neraka yang disalib itu? Yang disalibkan itu nggak pernah masuk ke dalam neraka. Tapi dia dikutuk. Karena dia turun ke alam maut untuk mengambil kembali. Bukan. Kalau Anda mengatakan yang di atas salib itu terkutuk, berarti dia ke neraka, karena kutuk itu hanya ada di neraka tempatnya. Kutuk ada di neraka. Iya. Orang yang dalilnya di mana? Neraka. Kutuk itu ada dalam neraka. Orang yang mengisi neraka. Dalilnya mana? Kutuk orang itu yang ada dalam mengisi, neraka. Orang yang dikutuk itu tempatnya di neraka. Selama kamu masih ada di dunia, kamu hidup dalam kutuk. Kalau kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu hidup dalam dia saja dikutuk. Kenapa saya harus terima orang yang dikutuk? Dongok-dongok ini. Hei, sadar kau. Orang dia saja dikutuk kok. Ngapain saya harus jadikan dia sebagai pedoman? Orang kutukan kok mau diterima sebagai Juru Selamat? Dia saja dikutuk sama Elohim. Kalau Anda sudah mengakui bahwa dia dikutuk oleh Elohim, berarti dia kedudukannya sama seperti ular yang dikutuk di dalam Ganbi Eden. Apa itu yang dikutuk dalam Ganbi Eden? Apa itu? Sibilisis. Berarti Anda sedang menyetarakan sembahan Anda dengan sibilisis. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu adalah setan yang terkutuk, setan yang sakit. Iya kan? Sembahanmu kutuk kan? Sembahanmu itu terkutuk kan? Yang terkutuk itu iblis. Nah sekarang permasalahannya, apakah itu anak Maria? Bukan. Tidak ada alasan anak Maria itu dikutuk, nggak ada. Dia bukan pelaku dosa. Dia bukan orang yang dibenci Tuhan. Jadi yang dikutuk itu bukan Yesus, anak Maria bukan. Yang dikutuk itu adalah Sibilisis. Siapa Sibilisis itu? Baca Yohanes 6 nomor 70. Jadi yang kau sembah itu adalah Sibilisis.